Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amara bil ihsani wat ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu بالرحمة والهدى وأمر ببذل الندى وكف الأذى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أنزل الله سكينته عليهم وألزمهم كلمة التقوى وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين جمعة rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di bulan Muharram, dan ini adalah salah satu dari bulan-bulan yang disebut sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dihormati dan diagungkan. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Hari diciptakannya langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu 3 secara berurut, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan juga bulan Rajab. Ini 4 bulan haram. Di dalam agama kita, Allah melarang kita menzalimi diri-diri kita, berbuat zalim antara sesama kita di dalam bulan tersebut. Dan dari pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Haji Wada, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Ketahuilah, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian, sebagaimana haramnya terhormatnya hari ini, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan sebagaimana terhormatnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, dan sebagaimana terhormatnya negeri ini. Dari pokok yang agung di dalam agama kita adalah kewajiban untuk menahan diri dari menyakiti dan mengganggu seorang muslim dalam bentuk apapun. Hal tersebut telah Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai haditsnya. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka perbuat, maka sungguh orang-orang tersebut yang telah menyakiti ini telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu, wattaqwa hahuna," fa asyara ila sadrihi 3 marrat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang yang bersaudara." Jadilah kalian sebagai orang-orang yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya, tidak menghinakannya, dan juga dia tidak mengkhianatinya. Takwa itu berada di sini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kelanjutan hadis, "Al-muslimu akhul muslim, la yaslimuhu." Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya
adalah bersaudara. Dia tidak serahkan kepada musuhnya. Kullul muslimi alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan juga di dalam as-sahihain dari beberapa orang sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan gangguan lisannya. Selamat dari gangguan tangan dan gangguan lisannya. Itulah seorang muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darar wa la dirar." Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Iya. Dan dari keindahan di dalam agama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku, yang baiknya dan yang jeleknya. Fawajadtu min mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Maka saya dapatkan, kata Nabi, yang terbaiknya dari amalan mereka adalah gangguan yang disingkirkan dari jalan. Wa wajadtu min masawi a'maliha, dan saya ketemukan dari kejelekan amalannya, an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan, adalah dahak yang berada di masjid dan tidak ditanam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang lelaki yang berjalan, kemudian wajada ala dhahri tariq gusna syajara, dia mendapatkan batang pohon di atas jalan. Lalu dia berkata, "Wallahi la unahhiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dihim." Demi Allah, saya akan singkirkan batang pohon ini dari jalan supaya tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu kaum muslimin. Maka Rasulullah menyebutkan, "Fa'udkhilal jannata." Ia pun dimasukkan ke dalam surga karena hal tersebut. Dimasukkan ke dalam surga karena menyingkirkan sebuah gangguan di jalan. Karena itulah dari pokok yang indah di dalam agama ini, seorang muslim selalu menjaga dirinya dari mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Dia tidak mengganggu dalam bentuk apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur para sahabat yang sedang duduk di jalan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Hati-hatilah kalian dari duduk-duduk di jalan. Maka para sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, apa yang keliru dari kami duduk di jalan? Dan kami mesti untuk melakukannya." Maka kata Nabi, "Fa idza abaitum illa al-julusa fa'atu at-tariqa haqqahu." Kalau memang kalian harus duduk di jalan, maka berilah jalan itu haknya. Maka para sahabat bertanya, "Apa haknya wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Guddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Menundukkan pandangan, menahan dari mengganggu, menjawab salam dan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini dari hak-hak yang dijaga ketika seorang berada di jalan, tidak mengganggu kaum muslimin. Demikian pula seorang muslim, dia tidak mengganggu kaum muslimin dengan lisannya. Dia menjaga ucapannya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah ucapan yang baik, ucapan yang lurus. "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Dan Allah firman, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap yang baik. Dia tidak mengganggu kaum muslimin, walaupun itu dengan lisannya. Dan Rasulullah mengingatkan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib."
seorang lelaki kadang dia berucap sebuah kalimat, dia tidak perjelas kalimat tersebut, maka itu akan menyeretnya ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Waliyadzubillah. Dari bentuk menjaga gangguan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari pokok keimanan, dari cabang-cabang keimanan. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Dan juga dari perhatian agama ini, dilarang untuk mencela, bergibah dan menuduh manusia dengan sembarangan. Di kisah Ifk, tatkala munafik Abdullah bin Ubay menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan keji. Allah berfirman, "Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim." Tatkala kalian, ini teguran terhadap para sahabat, tatkala kalian menerima hal tersebut dengan lisan-lisan kalian, dan kalian mengucapkan dengan mulut-mulut kalian apa yang kalian tidak memiliki ilmu, kalian menyangka hal tersebut adalah kecil, padahal hal tersebut sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari pengharaman mengganggu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iquh." Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dan dari pengharaman syariat terhadap mengganggu, Allah haramkan untuk mencari aib dan kesalahan saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyara man amana bi lisani wa lam yadkhulil iman fi qalbi, la tu'dhul muslimin wa la tatatabba'u awratihim, fa innahu man yatatabba' awrata akhihi al-muslim yatatabba' illahu awratah, wa man yatatabba' illahu awrata yufdhihu walau kana fi jawfi rahli." Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya, orang yang telah berislam dengan lisannya dan keimanan belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian mengganggu kaum muslimin dan jangan kalian mencari-cari aurat mereka. Barang siapa yang mencari aurat saudaranya, Allah akan mencari auratnya. Dan siapa yang Allah cari auratnya, cari aibnya dan kesalahannya, pasti Allah akan mempermalukannya walaupun dia berada di tengah rumahnya. Dan juga dari bentuk pengharaman syariat terhadap mengganggu kaum muslimin, dilarang untuk menumpahkan darah seorang muslim, bahkan itu adalah dosa yang sangat besar. Suatu hari Ibnu Umar melihat kepada Ka'bah dan beliau berkata, "Wahai Ka'bah, ma a'zamak wa ma a'zama hurmatak." Wahai Ka'bah, betapa agungnya engkau dan betapa agung kehormatanmu. Wal mu'minu a'zamu minka hurmah. Akan tetapi seorang mukmin itu kehormatannya, keagungannya lebih besar lagi. Keagungannya lebih besar lagi. Iya. Dan juga dari bentuk gangguan yang diharamkan di dalam syariat terhadap kaum muslimin adalah menebarkan hal-hal yang bisa mengganggu mereka. Apakah itu di rumahnya, di jalannya, maupun di tempat yang lain. Karena itu di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'anaini." Takutlah kalian, hati-hati kalian dari dua orang yang terlaknat. Alladhi yatakhalla fi tariqin nasi wa dhillihim. Yaitu orang-orang yang membuang hajat di jalan manusia atau tempat berteduhnya. Ini mendapat laknat karena mengganggu kaum muslimin. Mengganggu di dalam jalan dan tempat berteduh mereka. Iya. Demikian pula apa yang biasa terlihat pada hari-hari ini. Orang-orang yang membuat ketakutan, membuat gangguan di jalan dengan aksi-aksi demonstrasi. Iya. Demikian pula orang-orang yang mengganggu kaum muslimin dengan berbagai fasilitas yang ada sekarang ini.
apakah melalui telepon, melalui SMS maupun yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dayyaqa manzilan wa aw qata'a tariqan aw ada mu'minan fala jihadalah." Barang siapa yang menyempitkan rumah orang lain, dan barang siapa yang memutus jalan, dan barang siapa yang mengganggu seorang mukmin, tidak ada jihad bagi dia. Tidak ada jihad bagi dia. Jangankan seorang mukmin, kafir pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha malahu bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menzalimi seorang kafir mu'ahad, atau dia menghinanya, atau dia mempekerjakannya melebihi kemampuannya, atau dia mengambil haknya tanpa keridhaan dari dirinya, maka saya adalah lawan pertikaiannya pada hari kiamat. Iya. Karena itu, mengganggu dalam bentuk apapun, itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Jangan sampai seorang hamba jatuh di dalam perkara-perkara yang bisa membahayakan dirinya dan membahayakan agamanya. Dan dari pokok yang paling penting untuk diingat, bahwa gangguan beraneka ragam. Ada gangguan terhadap muslim secara pribadi, ada gangguan terhadap tetangganya, ada gangguan terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya, dan ada gangguan kadang untuk seluruh lapisan manusia. Dan ingat, kita berada di masa yang seorang mengganggu, menyakiti kaum mukminin, dia bisa melakukan hal tersebut dalam waktu beberapa detik dan bisa tersebar di seluruh penjuru dunia. Karena itu hati-hati dari keberadaan seorang hamba memasukkan gangguan-gangguan di tengah kaum mukminin, sedangkan dia sendiri tidak menyadari bahwa dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين jemaah rahimani wa rahimakumullah. Juga dari gangguan yang sangat besar dan dosa yang sangat besar mengganggu para ulama, mengganggu orang-orang yang berilmu dengan tuduhan-tuduhan yang keji, dengan ucapan-ucapan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam hadits qudsi, "Wa man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Iya. Di antara manusia, kadang ada yang membuat gangguan di tengah kaum muslimin dengan menebarkan perpecahan, dengan menebarkan kerenggangan antara satu dengan lainnya, membuat orang-orang yang gemar untuk belajar menjadi berpaling dari ilmu, membuat orang-orang yang cinta menuntut ilmu untuk malas di dalam belajar karena orang-orang yang menyebarkan gangguan ini. Iya. Dan kebanyakannya adalah orang-orang yang jahil. Dan banyak diantaranya orang-orang yang kadang pemalas untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Tapi itulah syaitan. Pandai memanfaatkan orang-orang yang seperti itu untuk merusak orang banyak. Maka ini adalah suatu hal yang hendaknya seorang hamba berhati-hati darinya. Jangan sampai dia terjatuh di dalam sebuah perkara, dia menjadi sebab terjadinya kerusakan, menjadi sebab manusia lari dari agama Allah, menjadi sebab manusia ribut dan terjadi pertikaian. Sulit untuk diduga bagaimana dosa untuk orang yang seperti ini. Tiap kali ada yang lari dari menuntut ilmu disebabkan perbuatannya, pasti dia akan menanggung dosanya. Akan dia bawa, dia sandang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ingat bahwa bahaya kezaliman mengganggu kaum muslimin sangat besar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Seorang yang muflis di tengah kami, orang yang bangkrut, adalah orang yang tidak memiliki mata uang perak. Ini mata uang yang paling rendah nilainya. Dia tidak memiliki mata uang perak, tidak punya juga harta benda. Maka Rasulullah bersabda, bukan itu yang dimaksud dengan al-muflis. Tapi al-muflis, may ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Ya'ti wa qad syatama hada, wa qadhafa hada, wa safaka dama hada, wa daraba hada. Dia datang dalam keadaan dia telah mencela si fulan, telah menuduh si fulan, dia menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan. Iya. Maka setiap orang yang dia zalimi datang menuntutnya. Fa'ukhidha min hasanatihi. Maka diambil dari kebaikan orang yang dituntut ini, orang yang menzalimi ini. Hingga ketika habis kebaikan-kebaikannya dan masih ada juga yang menuntut. Fa'ukhidha min sayyi'atihim. Maka diambillah kejelekan-kejelekan mereka lalu ditimpakan kepada orang yang dituntut ini. Faturiha fin nar, kemudian dia dilempar ke dalam neraka, waliyadzu billah. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu madlamatun li akhihi fi syai'in min malihi aw irdihi, falyatahallalhu minhu al-yawm, qabla an la yakuna dirhamun wala dinar." Siapa yang ada kezaliman kepada saudaranya, pada hartanya atau kehormatannya, hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Dia bersegera minta dihalalkan, minta untuk dimaafkan sebelum datang hari kiamat, hari yang tidak ada lagi mata uang emas, tidak ada mata uang perak untuk membayar. Setiap orang yang dia tuntut akan mengambil dari kebaikannya. Kalau dia tidak memiliki kebaikan, maka dia akan tanggung kejelekannya, kemudian kejelekan itu akan ditimpakan kepada dia, waliyadzu billah. Karena itu bertakwalah, wahai kaum muslimin, terhadap segala bentuk kezaliman dan terhadap segala bentuk mengganggu kaum muslimin. Itulah diantara makna yang menerangkan ayat walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan sungguhnya orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan, sungguh mereka telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala dosa yang tercela dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada mahasinil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, dan mempermudah untuk kita semua jalan-jalan yang mengantar kepada surga, menjauhkan kita semua dari jalan-jalan yang bisa mengantar kepada api neraka. Sebagaimana saya bermohon kepadanya, semoga kita selalu dikuatkan di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.